Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, saya akan membacakan tafsir Tarbawi ayat yang ke-6 surat At-Taubah ayat 60 dan ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilna 'alaiha wal muwallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Ayat tersebut merupakan surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban dari Allah. Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana. Adapun surah Al-Baqarah ayat yang ke-103 yang berbunyi Khusmin awalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakunan lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Doa sejati kamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun arti perkata dari surat At-Taubah ayat 60 dan ayat 103, yaitu innama artinya sesungguhnya, hanyalah, shadaqatu sedekah, lil fuqara'i artinya untuk orang-orang fakir, wal masakini dan orang-orang miskin, wal amilina dan amil atau pengurus, alaiha atasnya atau zakat, wal mu'alafati dan para mu'alaf, qulubuhum hati mereka, wafi di dalam atau untuk, ariqabi memerdekakan budak, wal gharimina dan orang-orang yang berhutang, wafi dan untuk, sabili jalan, Allahi Allah, wa abni dan orang-orang, as-sabili dalam perjalanan, faridatun ketetapan, minah dari, lahi Allahi Allah, wallahu dan Allah, alimun
Maha mengetahui, Hakim, Maha bijaksana. Itu merupakan arti perkata dari surah At-Taubah ayat 60. Adapun arti perkata dari surat At-Taubah ayat 103 yaitu khuz artinya ambillah, min dari, amwalihim sebagian harta mereka, sedekatan sedekah, tutahiruhum kamu membersihkan mereka, watuzakihim dan kamu mensucikan mereka, biha dengannya, wasali dan doakanlah, alaihim atas mereka, inna sesungguhnya, salawataka doa kamu, sakunun ketentraman, lahum bagi mereka, wallahu dan Allah, sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Adapun tafsiran dari surah At-Taubah ayat 103 ini ayat 60 yaitu ayat ini sebelumnya ini menurut tafsir Wajiz menyatakan bagaimana orang-orang munafik telah mencela Rasulullah dalam persoalan pembagian harta, baik zakat maupun ghanimah. Maka ayat ini menjelaskan secara terperinci siapa sesungguhnya yang berhak menerima zakat itu. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, yaitu orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan primernya tidak terpenuhi. Orang miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Baik kedua kelompok itu meminta-minta maupun tidak. Amil zakat, orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat yang dilunakkan hatinya, atau orang yang baru masuk Islam untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang demi memenuhi kebutuhan primernya yang jumlahnya melebihi penghasilannya, untuk orang yang aktivitasnya berada di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan dengan perjalanan yang mubah dan kehabisan bekal. Zakat ini sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap muslim yang mampu. Allah mengetahui apa saja yang terkait dengan kemaslahatan hambanya, Maha bijaksana atas segala aturan dan kebijakannya. Adapun tafsiran ayat surah At-Taubah ayat yang ke-103 menjelaskan, yaitu pada sebelumnya dijelaskan adanya sekelompok orang yang mengakui dosa-dosa mereka lalu bertaubat kepada Allah karena penyebab dosa mereka adalah kecintaan terhadap harta. Sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman bagi mereka yang sudah lama gelisah dan cemas akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mendengar permohonan ampun dari hambanya, Maha mengetahui tulus atau tidaknya doa taubat mereka tersebut. Di samping itu dapat dikatakan bahwa penunaian zakat berarti membersihkan harta benda yang ditinggal, sebab pada harta benda seseorang terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang yang oleh agama Islam telah ditentukan sebagian orang-orang yang berhak menerima zakat selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut. Maka selama itu pula harta bendanya tetap tercampur dengan hak orang lain yang haram untuk dimakan, akan tetapi bila ia mengeluarkan zakat dari harta itu, maka harta tersebut menjadi bersih dari hak orang lain. Adapun tafsiran zakat yang pertama itu mustahik zakat terbagi menjadi fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, kemerdekaan budak, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ditetapkan oleh Allah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana, diperintahkan untuk memungut zakat, memanfaatkan zakat atau membersihkan dan mensucikan, mendapatkan doa yang membuat tenang. Ketentuan tersebut dapat dibuat oleh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kesimpulan pendidikan tentang zakat yaitu
Kewajiban mukmin yang mampu atau cukup nisab dan haul. Kewajiban ditetapkan langsung oleh Allah, Maha Mengetahui, yang bijaksana dan Maha Mendengar. Manfaatnya, keutamaan zakat membersihkan dan mensucikan diri. Teknisnya dikumpulkan oleh amal zakat, disunatkan mendoakan muzaki, diserahkan pada mustahik, ansaf, fakir miskin, amil mu'alaf, pemberikan budak, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Itu saja tafsiran ayat ke-6 saya, surat At-Taubah ayat 6 dan ayat 103. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.